Coba di gua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya Muhammad Ulen Adista dengan NIM akhir 012. Saya Rajendra Fahmi Ardiansyah dengan NIM akhir 014. Saya Jeremy Larsman Urung dengan NIM akhir 023. Oke, selanjutnya pertama adalah pengertian. Venture strategi yang merujuk pada strategi investasi yang diterapkan oleh perusahaan venture, yaitu venture capital, atau investor ya untuk mendanai perusahaan rintisan startup atau usaha kecil yang berpotensi tumbuh dengan cepat. Strategi ini biasanya melibatkan risiko tinggi tetapi juga memiliki potensi imbal hasil yang besar. Ini adalah beberapa aspek venture strategi. Selanjutnya, boleh dilanjut, Mas Fahmi. Itu yang pertama, fokus industri, yaitu investor ventura biasanya memiliki fokus pada industri tertentu seperti teknologi, kesehatan, vintage, atau energi terbarukan. Dengan spesialisasi industri, mereka dapat menawarkan nilai tambah yang lebih baik kepada perusahaan yang mereka danai. Lalu yang kedua adalah strategi. Ini juga mencakup tahap pendanaan seperti pendanaan awal, seed funding, lalu seri A atau tahap ekspansi. Pada tahap awal, investor venture mungkin lebih bersedia menanggung risiko karena potensi pertumbuhan yang tinggi. Lalu yang ketiga ada diversifikasi risiko. Karena venture melibatkan risiko yang tinggi. Investor seringkali mendiversifikasi portofolio mereka untuk berinvestasi di sebanyak startup sehingga jika satu startup gagal, mereka masih memiliki peluang sukses dari yang lain. Selanjutnya, boleh lanjut. Yang keempat adalah exit strategi, yaitu venture strategi juga mencakup rencana untuk keluar dari investasi, biasanya melalui IPO, yaitu penawaran umum perdana atau akuisisi yang mungkin investor mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Lalu yang kelima adalah investor mungkin fokus pada kawasan tertentu seperti Silicon Valley atau kawasan yang sedang berkembang yang memiliki ekosistem startup pada yang mendukung. Nah, selanjutnya bisa disarankan oleh rekan saya. Kemudian intinya venture strategi adalah pendekatan yang berfokus pada investasi jangka panjang dalam usaha yang berpotensi memberikan hasil besar meskipun beresiko tinggi. Mengapa real option penting dalam new venture? Yang pertama, menghadapi ketidakpastian. Bisnis baru seringkali beroperasi dalam lingkungan yang sangat tidak pasti. Opsi nyata memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, mengurangi risiko dalam menjaga beberapa opsi terbuka. Perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan. Yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan. Opsi nyata dapat meningkatkan nilai perusahaan karena memberikan fleksibilitas strategis. Membantu perusahaan menciptakan nilai lebih besar melalui pemanfaat peluang yang teridentifikasi. Dan kemudian jenis-jenis real option. Yang pertama ada opsi menunda atau delay. Menunda investasi hingga informasi lebih lengkap. Kemudian opsi memperluas atau expand, yaitu memperluas skala proyek jika kondisi pasar mendukung. Yang ketiga ada opsi mengurangi atau shrink, yaitu mengurangi skala atau menghentikan proyek jika kondisi tidak menguntungkan. Yang terakhir ada opsi mengganti atau switch, yaitu mengubah strategi proyek berdasarkan perubahan kondisi. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan real option. Yang pertama ada fleksibilitas. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua ada pengelolaan risiko yang dimana meminimalkan kerugian potensial. Lalu yang ketiga ada peningkatan nilai yang dimana ini adalah meningkatkan nilai proyek investasi. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang dimana ini adalah membantu dalam membuat keputusan strategis.
Lanjut. Contoh penerapan real option. Yang pertama di bidang industri minyak dan gas. Menunda eksplorasi jika harga minyak turun. Kedua, industri teknologi, yang dimana menunda peluncuran produksi baru jika pesaing mengeluarkan produk serupa. Lalu yang terakhir adalah proyek infrastruktur, yang dimana ini adalah memperluas proyek jalan tol jika permintaan meningkat. Lanjut. Tantangan salah slide nggak sih ini? Ya, terus. Wah, ini slide 6, woi. Bukannya slide 10. Lanjut aja, itu salah salah slide doang, salah angka doang. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan real option. Yang pertama adalah menilai suatu real option cukup kompleks. Lalu yang kedua data, yang dimana membutuhkan data yang akurat dan relevan. Lalu yang ketiga adalah komputasi, yang dimana perhitungan bisa rumit, terutama untuk proyek yang besar. Lanjut. Next. Kesimpulannya, real option adalah alat yang sangat berguna bagi perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis. Dengan memahami konsep dan penerapannya, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari kami, dari kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan isi video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya.